Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita coba menelusuri menurut timbangan akal. Kalau Yusuf Mansur, kembali cerita Yusuf Mansur ini karena ini orangnya berkelit aja kerjaannya. Dan sebagian pemirsa kita itu tidak menggunakan nalarnya ketika memahami soal Yusuf Mansur ini. Apa nggak memahaminya? Ya udahlah, dia kan nggak ngaku juga ya. Terus kalau nggak ngaku tuh itu peristiwanya nggak ada gitu. Kalau nggak ngaku terus dianggap nggak benar. Contoh, orang maling ditangkap oleh polisi, itu perlu ngaku dulu baru ditangkap gitu. Ya nggak perlu ngaku, nggak ngaku kalau polisi mempunyai fakta atau polisi mempunyai keyakinan gitu. Ya ditangkap, mau ngaku mau nggak ada urusan kan begitu kan? Nah itu sekarang kita lihat gitu. Yusuf Mansur dalam cerita-cerita itu nggak bisa dia lari mau berkelit kemana. Mesti ada yang tidak beres dari cerita bisnisnya. Nah kalau cerita bisnisnya tidak beres gitu, terus dia akan berbisnis secara beres gitu. Itu logika-logika kita yang harus kita pakai gitu. Misalnya nih, kita tahu tetangga kita misalnya nih. Dulu ketika kecil, dia tuh laki-laki gitu. Namanya siapa? Namanya katakanlah si John. Oh saya kenal tuh tetangga saya namanya John itu kan. Tentu nggak jumpa 20 tahun gitu. Sekarang dia bernama Anissa gitu. Anissa. Loh kok bisa? Kan begitu. Harus ada di hati kita, di otak. Kok bisa? Dia kan jenis kelaminnya lu laki-laki kok sekarang perempuan. Maka orang biasanya ribut itu. Pasti dia tuh sudah mengalami atau melakukan operasi kelamin. Pasti itu gitu. Karena nggak mungkin, gimana? Mana tahu bisa ya? Nggak ada dalam ini yang mana tahu itu. Karena A misalnya nih, melompat tidak mungkin menjadi B. Kalau dia dulu laki-laki, berapa tahun kemudian kok jadi perempuan gitu. Atau sebaliknya, dulu kan dia perempuan gitu. Kok sekarang menjadi laki-laki gitu. Tapi bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Tapi harus ada alasan-alasan logis. Misalnya sebagian masyarakat di Thailand ini. Itu sekarang banyak yang sudah frustasi menjadi laki-laki. Frustasi dia. Karena misalnya persaingan pekerjaan dia kalah. Untuk mencari kehidupan yang baik nggak dapat. Akhirnya apa gitu? Dia mendaftar jadi perempuan. Disebut dengan lady boy. Lady boy. Jadi mukanya sudah muka lady gitu. Tapi kalau dilihat jakurnya ini masih ada bekas boynya. Terus bahunya ini masih bahu laki-laki. Banyak sekali itu. Nah jadi kembali kepada cerita Yusuf Mansur tadi itu. Kita diajarkan berpikir logis gitu. Berpikir logis. Kalau kita berpikirnya logis, maka tidak boleh ada tuh kita tertipu oleh katanya-katanya, mana tahu nggak ada. Karena masyarakat kita banyak sekali cerita mana taunya. Ya mana tahu Tuhan membolehkannya gitu. Tidak ada Pak, nggak ada Bu. Karena itu kalau cerita ilmiah di tengah masyarakat ketika memperjuangkan kemerdekaan ini, itu para pejuang itu mencoba secara ringkas agar permasalahan ini logis gitu. Karena itu Tan Malaka, kalau kita baca buku-buku Tan Malaka ini, untuk menuju republik, terciptanya Indonesia merdeka, dia mencoba pisau analisa itu yang disebut dengan madiloh gitu. Materialisme, ya kan, dialektika dan logika. Saya sebenarnya baca buku ini dulu tuh tahun-tahun sebelum tahun 90 gitu. Cuma pemahaman saya agak lama ya. Cuma kemudian kita lihat Tan Malaka itu mengajarkan untuk menilai persoalan kita harus berdasarkan materi. Nggak ada tuh klinik-klinik untuk menilai sebuah persoalan gitu. Bagaimana caranya? Indonesia merdeka itu harus berwujud secara fisik.
kolonialisme yang kita lawan itu harus dilihat gitu. Oh, ini penyebabnya kenapa kita bisa dijajah gitu. Ada materialisme. Jadi bukan klinik gitu. Atau negeri yang dibawa oleh jin. Enggak, kata Melaka. Enggak ada gitu-gituan. Nah, kedua namanya dialektika. Ada kita dialogkan di otak kita, mungkin apa enggak gitu. Karena itu Tan Melaka, walaupun dia bergabung di dalam, dulu itu kan namanya Gerakan Kiri, tapi Partai Komunis Indonesia lah satu ya. Ketika pemberontakan di Silungkang tahun 1927, dia nggak mau ikut. Kenapa nggak mau ikut? Karena menurut Tan Melaka itu, ini nggak logis. Oh, ngasih seumur jagung kok udah melawan. Dia nggak mau. Itu juga sebabnya dia tidak ditangkap dan dibuang ke Digul. Tapi yang nggak pakai logika, ya didigul kan. Nah, ini contohnya begitu. Nah, kembali kita kepada cerita Yusuf Mansur. Dia bisnisnya dimulai dengan cerita tipu-tipu gitu. Terus dia akan berbisnis secara benar. Mana ada? Nah, karena itu masuk persoalan berikutnya. Katanya dia membayar pajak 200 juta per hari gitu. Itu bisa kita hitung, benar nggak itu? Kalau secara logika tidak mungkin benar. Tidak mungkin benar gitu. Masih banyak persoalan-persoalan yang menimpanya. Jadi dengan cara-cara begitu menilai persoalan bukan karena kita benci, gitu kan? Atau karena kita suka, enggak juga. Kan ada itu orang kena benci, hatinya sudah tertutup karena kebencian. Atau karena dia suka itu kan juga banyak ya, suka mungkin mendapat duit di situ, gitu kan? Atau sumber kehidupannya di situ, dia suka. Maka logika-logika tadi itu tidak pernah dia gunakan. Gitu. Itulah bahasa kita itu, dia menumpulkan akalnya gitu, dan dia matikan perasaannya. Nggak peduli dia, orang menjerit-jerit karena dicekik oleh Yusuf Mansur gitu. Orang bisa stroke, kehilangan masa depan, rumah tangganya hancur, rumahnya terjual. Dia bodoh aja, masa bodoh dia. Yang penting dia posisinya aman gitu. Nah, kalau yang begini itu logikanya tidak mungkin bisa berjalan. Maka apa kata Yusuf Mansur? Ye, itu aja dia. Nanti ditambah modalnya pakai peci dikit, gitu kan? Tapi otaknya telah dia masukkan ke dalam cara hidupnya orang jahat. Nggak peduli juga dia. Nah, jadi karena itu kita lihat Yusuf Mansur diasumsikan jemaah dengan alasan-alasan gitu. Terus Yusuf Mansur akan bisa lahir sebagai orang yang berpikir baik, berbisnis benar gitu. Gak mungkin. Karena itu di balik cerita-cerita itu mesti ada cerita-cerita yang tidak terungkap. Iya kan? Mesti ada cerita-cerita yang tidak terungkap. Kenapa? Pondasi atau pilar-pilar kebenaran itu menjadi sangat rapuh. Rapuh. Jadi kalau rapuh gimana kita menilainya gitu? Kayak orang bangun rumah gitu, rumahnya pondasinya rapuh gitu. Itu dia membangun rumah megah 10 lantai gitu. Itu omong kosong. Kalaupun bisa dibangun hanya menunggu datangnya sedikit angin puting beliung atau ada gempa lokal sedikit, rumah tadi pasti rontok. Nah, bisnis Mansur dimulainya dengan membuat orang-orang lain menderita dan menjerit. Mungkin juga sekarang ini orang tiap hari mengutuk dia gitu. Terus di situ akan hasil-hasil yang baik. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi itu alasan kita kenapa langkah-langkah Yusuf Mansur sekarang ini kan dia masih tenang-tenang nih. Itu sebentar, ketika kita tinggal menunggu adanya kumpalan awan, maka hujan badai segera akan menimpa dirinya dan usahanya. Maka kita lihat nanti berapa lama hujan badai ini akan datang, tentu saja menunggu siklus musim yang terjadi dan biasa terjadi
sepanjang tahun di tengah-tengah masyarakat kita. Di kalau hari ini musim panas ya bolehlah ketawa petentang petenteng, tapi ingat sebentar lagi musim akan berubah. Mari kita tunggu bersama dan kita pakai akal sehat kita dalam memahami sesuatu agar kita juga menjadi manusia sehat di dalam menilai dan membaca apa-apa yang terjadi di tengah kita, termasuk dalam membahas tentang Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.